pada hari ini, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita akan pujian ini sekali lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari pertama kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah yang bertata di kerajaan surga. Kembali kami sini Tuhan berdoa mengucap syukur untuk waktu yang telah sediakan untuk kami di rumah masing-masing boleh menjalankan ibadah online Tuhan melalui media virtual. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk satu minggu kami, sehingga pada hari minggu ini kami tanpa kekurangan serta apapun boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi ibadah kami akan dimulai. Berikanlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Dan Tuhan kiranya membiasakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh benar-benar memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mulai semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ini dulu lagunya itu kayaknya cuma sampai ke kelas kakaknya deh. Oh, maksudnya waktu kakaknya masih Kayaknya gitu. sekolah minggu. Sisanya nggak pernah lagi kedengaran. Ada yang tahu nggak adik-adik? Judulnya itu Do Re Mi. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu kita angkat Nggak pujian tahu, dia. Sama-sama. Ayo Kak. Do itulah dosa
mau masuk ke firman Tuhan, kita kembali lipat tangan, pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkati di kerajaan surga, bagi kami Tuhan anak-anak-Mu berdoa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami boleh menyanyikan pujian untuk-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar mengerti apa yang Kau firmankan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan yang juga sertai, supaya kiranya firman yang diberitakan oleh kakak-kakak ada yang benar seturut dari kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Jadi pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Bapak Gideon dengan judul cerita Tuhan memanggil Gideon, diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dari ayat 1 sampai 40 dan dilanjutkan pada Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dari ayat 1 sampai ayat 35. Jadi ceritanya pada saat itu bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu dengan mereka menyembah patung. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan ya adik-adik. Oleh karena itu Tuhan menjadi marah dan tidak mau lagi menolong bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dapat dikalahkan oleh bangsa Midian. Dan bangsa Israel menjadi sangat ketakutan sehingga mereka harus membangun gua-gua dan mereka bersembunyi di gua-gua tersebut selama 7 tahun lamanya. Orang Israel menjadi sangat miskin, sehingga akhirnya mereka berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya disebut Gideon. Datanglah seorang malaikat Tuhan dan berkata kepadanya, "Hai Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Akan tapi Gideon kemudian berkata, bahwa dia ini tuh masih muda. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan bangsa-bangsaku? Kemudian malaikat itu berkata bahwa Tuhanlah yang akan menyertai Gideon. Dan untuk membuktikan pernyataan tersebut, Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Gideon. Tanda yang pertama adalah ketika Gideon membawa daging dan roti, tiba-tiba saja daging dan roti itu terbakar, sehingga Tuhan menerima persembahan tersebut. Keesokan harinya, Gideon meminta tanda lagi, sehingga pada suatu pagi hari disebutkan bahwa hanya akan ada bulu domba yang terkena embun sementara tanah di sekitarnya tidak. Dan ternyata benar, Tuhan hanya memberikan embun di bulu dombanya saja dan itu merupakan tanda yang kedua. Sementara keesokan harinya hanya tanah saja yang terkena embun tapi bulu dombanya tidak dan itulah adalah tanda yang ketiga. Sehingga pada akhirnya Gideon menjadi percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai dan dia menjadi pemimpin perang untuk bangsa Israel. Dan untuk melakukan perang tersebut, Gideon mengumpulkan sebanyak 32.000 pasukan. Akan tetapi, Tuhan memerintahkan agar yang dipilih adalah yang paling berani. Kemudian Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silakan pulang." Lalu pulanglah sebanyak 22.000 pasukan yang penakut. Kemudian pasukannya hanyalah tersisa 10.000 orang yang berani. Kemudian Tuhan berfirman lagi bahwa pasukannya ini tuh masih terlalu banyak dan Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka adalah orang yang tidak dipilih dan diharuskan untuk pulang. Tapi pasukan yang berlutut minum air menggunakan tangan ada sebanyak 300 orang dan merekalah yang dipilih untuk berperang. Sekarang Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah dan berani. Pada malam hari, Gideon dan 300 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Karena terkejut, pasukan Midian menjadi kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Dan pada akhirnya, bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Jadi, dari cerita ini adik-adik kita bisa melihat bagaimana sejak awal Bapak Gideon dipilih untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan tuh sudah menyertainya. Walaupun tadi Bapak Gideon bilang dia masih kecil, masih muda, tapi
Karena penyataan Tuhan dan bagaimana dia percaya sama Tuhan, dia mampu memimpin bangsa Israel dan mampu membawa pasukan bangsa Israel melawan bangsa Midian. Dan oleh karena itu, meskipun adik-adik sekarang kayaknya masih menjadi anak-anak kecil yang apa-apa masih harus dibantuin atau seperti rasanya tuh gak bisa apa-apa, tapi kalau misalnya adik-adik mau percaya dan mau terus berdoa kepada Tuhan, bisa saja adik-adik menjadi Bapak Gideon lainnya yang bisa memimpin pasukan Kristus tentunya. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan yang tadi cerita Bapak Gideon memimpin bangsa Israel terus dengan pasukan yang sedikit, tapi karena bapaknya percaya sama Tuhan, jadi bisa mengalahkan bangsa lain. Luar biasa. Oke deh, untuk respon firman yang sudah kita dengar tadi, kita angkat pujian Ku menang. Ada di bawah diri lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita kembali lipat tangan dan pejamkan mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami Tuhan anak-anak-Mu mendengarkan dan bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan pada hari Minggu ini melalui media virtual. Terima kasih untuk penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh benar-benar memuji nama Tuhan dan boleh mengerti mendengarkan firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan menyertai Bapak Gideon dan bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa lainnya. Ya Tuhan, sekarang ibadah kami sudah selesai. Boleh kiranya Tuhan yang sertai kami Tuhan, sertai kami, sertai kakak kami, sertai mama, sertai papa Tuhan di rumah. Di tengah kondisi seperti ini Tuhan boleh kiranya jauhkan kami dan keluarga kami dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan juga kiranya berkati kami untuk 1 minggu ke depan, supaya minggu depan kami boleh bersama-sama lagi Tuhan melalui online ini Tuhan ibadah bersama-sama teman kami. Tuhan, dengan doa-doa kami Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi